Dan konsumsi daging sapi di Indonesia cukup tinggi di saat-saat tertentu. Harga daging sapi bahkan melambung tinggi. Pasar daging sapi yang begitu besar menjadikannya ladang usaha yang menggiurkan. Tak terkecuali bagi lembaga pemasyarakatan kelas 3 Warung Kiara, Sukabumi, Jawa Barat. Di sini pengembangan dan penggemukan sapi potong dipilih sebagai bagian dari lapas industri. 10 hektar tanah dengan hamparan luas dan juga pemandangan yang indah di salah satu kawasan Sukabumi, Jawa Barat dimanfaatkan sebagai salah satu upaya usaha pengembangan penggemukan sapi potong. Usaha pengemukan sapi potong jumlah sapinya mencapai 200 ekor sapi. Usaha pengemukan sapi dilakukan di dalam sebuah penjara. Ya, di dalam sebuah penjara dengan pekerja para narapidana. Usaha pengemukan sapi ini pun berlangsung di lapas Warung Kiara, Sukabumi. Lapas kelas 3 Warung Kiara, Sukabumi ini dibangun di atas tanah seluas 10 hektar dengan luas bangunan 5,4 hektar. Tanah ini merupakan hibah dari pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi. Dengan kapasitas 463 orang, tingkat hunian per Januari 2017 mencapai 920 orang. Meski kelebihan penghuni hampir 100%, kondisi lapas yang diresmikan pada 2012 ini bisa dikatakan cukup baik. Tidak ada narapidana yang tidur bergelantungan, kondisi di dalam sel pun tidak sesak. Tanahnya yang luas membuat lapas Warung Kiara dipilih menjadi salah satu lapas industri. Jenis industrinya adalah penggemukan sapi potong. 19 miliar rupiah dari anggaran pendapatan belanja perubahan 2016 dikucurkan untuk merealisasikan lapas industri yang diresmikan pada awal Februari 2017 ini. 2 miliar rupiah digunakan untuk pengadaan 200 ekor sapi. Dan sisanya untuk pembangunan infrastruktur seperti kandang sapi dan pagar lapas yang bersebelahan dengan perkebunan warga. Sehari biaya berapa sih Pak untuk ini? Pemutaran? Sekitar 2 juta. 2 juta? Ya. Itu untuk apa aja Pak? Itu kan yang jelas itu paling ini kan pakan. Jadi sapi ini biaya besarnya tuh di pakan memang. Jadi sapi kan kita seperti kita ketahui pakan sapi itu adalah 10% dari berat badan. Ya. Naluri sapi itu kan sebetulnya adalah rumput. Pencernaannya memang dirancang sama Tuhan untuk rumput. Tapi kita kasih intervensi supaya bisa maksimal sesuai dengan harapan kita kenaikan berat badannya tuh maksimal 1 kilogram per hari. Maka kita kasih intervensi dengan konsentrat. Nah, jadi sudah dapat pasarnya belum Pak? Karena pasar yang paling penting sebenarnya dari semua ini. Ya, memang kami kalau pasar, memang kita bekerja sama dengan penyedia yang lalu. Mereka nanti kita semacam ada perjanjian gitu bahwa nanti mereka akan membantu kita. Karena memang kalau kita tidak persiapkan pasarnya, memang kita akan kesulitan. Karena sapi ini memang agak dunianya agak dalam tanda kutip memang agak harus kita masuk ke dalam, kalau tidak agak susah ya. Artinya industri tak hanya berhenti pada penjualan daging sapi potong, tetapi berlanjut pengelolaan limbah ternak yang dijadikan biogas. Alat pengolah limbah ini pun sudah terpasang di dekat kandang sapi. Setiap hari, kotoran sapi dikumpulkan lalu dimasukkan ke alat biogas ini. Proses kotoran menjadi biogas berlangsung sekitar 1 minggu. Biogas ini dijadikan pupuk untuk beragam tanaman. 40 narapidana dengan kategori minimum security atau napi asimilasi mengurus 200 ekor sapi ini dan ayam kampung. Mereka membagi tugas, ada yang meramu pakan, membersihkan kotoran, memberi makan dan menimbang berat sapi. Ini adalah salah satu prosesnya adalah penimbangan sapinya. Tadi berapa nih Mak?
4 kintal. 4 kintal. Ini kira-kira udah ini belum apa? Udah cocok untuk dipotong belum sih Mas? Biasanya berapa sih? Kalau untuk jenis limosin biasanya dia kapasitas sampai 1 ton 700. Oh, berarti belum banget ya. Kalau ini jenisnya kan limosin. Beda dengan Brahman Cross atau enggak sapi ongol. Sapi ongol maksimal 6 kintal. Untuk Brahman Cross sekitar 7 kintal. Oke, ini tahu informasi ini sebelumnya tahu informasi seperti ini apa baru tahu setelah ikut di sini? Baru tahu setelah ikut di sini. Karena sebelum kita diarahkan untuk bekerja di peternakan ini, kita diberi arahan dulu. Ini berapa lama Mas tahu? Untuk tahu lebih aktual mungkin sekitar 2 minggu setelah kita dikasih arahan, dikasih pelajaran dulu sama pihak lapas, baru kita dipekerjakan di sini. Sulitnya apa sih? Kalau untuk kesulitan ya mungkin begitu penimbangan sapi, terus waktu kedatangan sapi sama pengeluaran sapi dari kandang itu kesulitannya karena tidak semua sapi jinak seperti ini Bu. Oh, Ada juga yang buas lah yang kan. Nah itu untuk bisa menjinakkan si sapi itu gimana? Ya tergantung kitanya, asal jangan dikasarin. Kalau dia dikasarin, dia bakal berontak. Untuk kita walaupun sama hewan kita main nanti aja untuk menjinakkannya. Gitu. Ini kan Mas Budi kan tinggalnya juga di kontainer kan, terus ada aktivitas ini apa sih Mas? Apa namanya kira-kira ini nggak hanya cuma sekedar memenuhi mengisi waktu atau apa sih yang didapat dari Mas Budi dari dengan adanya ikut? Kalau untuk pribadi saya, alhamdulillah ya Bu, mungkin dalam segi kita diarahkan untuk peternakan ini, mungkin sebagian besar kita dapat ilmu cara penggemukan sapi, cara mendaur ulang gimana kotorannya supaya jadi biogas, mungkin itu. Itu ya? Iya. Oke baik. Silakan Mas Budi ini lagi. Setelah ini kemana lagi Mas Budi? Dari ini? Keluarin dulu. Keluarin dulu ya main-main di taman ya, di hamparan luas sana. Para napi pekerja ini tak lagi menempati sel. Mereka tidur di kontainer yang dibuat sedemikian rupa layaknya gria untuk membaringkan badan. Napi yang bekerja di sini merupakan napi asimilasi yang mulai hidup berdampingan dan berinteraksi dengan warga sekitar. Konsep asrama di kontainer ini akan dijadikan percontohan bagi lapas industri lainnya. Jika berhasil, industri lapas diharapkan memberi pemasukan kepada negara melalui pendapatan negara bukan pajak dan memberikan premi bagi napi pekerja. Nesya Megawati, Warung Kiara, Sukabumi.